Halo semuanya, kenalin saya Elsa Anggraini Darwin, saat ini sebagai Head of Data Analytics di Ruang Guru. Sebelum mulai, mungkin kita lihat dulu materi pembelajaran hari ini ada apa aja. Jadi yang pertama kita akan belajar dulu tipe-tipe analytics itu ada apa. Kemudian yang kedua kita akan melihat bagaimana implementasi analytics di industri. Kemudian yang ketiga kita akan membahas bagaimana biasanya kita mengubah bisnis problem menjadi solusi analytics-nya. Dan yang terakhir kita akan melihat perbedaan deskriptif beserta predictive analytics. Oke, masuk materi yang pertama dulu untuk sesi 1 yaitu tipe-tipe analytics. Tapi sebelum itu mungkin ada yang bertanya-tanya nih, sebenarnya data analytics itu apa ya? Dan kenapa kira-kira bisnis butuh analytics? Nah, jadi sadar atau tidak sadar, sebenarnya semua orang termasuk kita itu pasti menggunakan dan mengenerate data setiap harinya. Contohnya nih, kita baru bangun tidur, langsung ngecek jam berapa, itu kan sebuah data juga. Data hari ini, saat ini sedang jam berapa. Kemudian misalnya kita buka Instagram, kita mau lihat siapa yang habis nge-post story, itu juga kita lagi mengakses data di Instagram. Dan ketika kita melihat data itu, secara tidak sadar kita juga mengenerate data untuk Instagram, yaitu ternyata si X, yaitu kita sedang membuka Instagram, melihat story si Y di jam sekian. Itu juga sebenarnya adalah data yang dicatat atau direkam oleh Instagram. Jadi karena itu semua, karena penggunaan dan generate data yang benar-benar di mana-mana dilakukan oleh siapa saja, implikasinya data itu tumbuh volumenya secara eksponensial. Dan di tahun 2025, pertumbuhan ini diproyeksikan akan melebihi 180 zettabytes. 1 zettabytes itu sekitar 1 miliar terabyte. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, ada berapa banyak data yang akan dihasilkan nanti di tahun 2025 itu. Karena volume yang besar tersebut, maka sangat dibutuhkan metode analitik yang tepat yang bisa membantu organisasi dalam meningkatkan kesuksesan pada organisasi tersebut, termasuk business organization. Dan cara menggunakan datanya adalah dengan memahami kejadian di masa lampau, kemudian membuat sebuah prediksi di masa depan, dan memberikan panduan saat dihadapkan dengan pengambilan sebuah keputusan. Berikutnya kita coba lihat di beberapa industri, analytics dan bisnis itu kaitannya seperti apa sih? Kita coba lihat di 3 tipe industri ya. Pertama, industri telco. Contohnya di telco itu pasti akan dicatat data-data mengenai informasi panggilan dari user, lokasi usernya ada di mana, terus user itu menggunakan device apa. Kemudian juga dari perusahaan telco akan mencatat data jumlah user yang membeli kuota tertentu misalnya, dan mereka juga mencatat kapan user membeli paket-paket tersebut. Kemudian kita masuk ke contoh kedua di industri bank, itu pasti mereka juga mencatat transaksi tentang informasi nasabah yang menggunakan aplikasi mobile banking setiap jamnya misalnya. Kemudian mereka juga mencatat jenis payment yang paling banyak dilakukan, waktu transaksi yang dilakukan oleh user. Dan di industri e-commerce, mereka juga biasanya akan mencatat aktivitas atau event dari pengguna aplikasi secara harian. Kemudian mereka juga menyimpan jumlah orang yang melakukan registrasi setiap harinya dan jumlah pengguna yang berinteraksi atau membuka aplikasi setiap harinya juga. Jadi kesimpulannya, apa sih data analytics itu? Jadi data analytics ini adalah sebuah proses untuk mengumpulkan, mentransform, dan mengolah data mentah, sehingga tujuannya adalah supaya dapat ditarik sebuah kesimpulan dan membuat prediksi, serta membantu dalam mengambil sebuah keputusan bisnis berdasarkan fakta atau informasi dari data. Nah, untuk melakukan data analytics ini biasanya ada beberapa skill yang dibutuhkan. Sebenarnya ada berapa banyak sih tipe-tipe analytics itu? Kalau kita bisa kelompokkan, sebenarnya ada 4 tipe analytics nih teman-teman. Yang pertama itu descriptive analytics, yang kedua diagnostic analytics, yang ketiga predictive analytics, dan yang terakhir ada yang namanya prescriptive analytics. Kita coba lihat satu persatu ya maksudnya apa. Jadi kalau yang pertama itu kita coba lihat dari yang paling bawah. Dan ini kita sedang mengolah data yang berasal dari masa lalu. Yang pertama dan yang paling basic biasanya adalah descriptive analytics. Jadi kalau descriptive analytics ini biasanya dia berusaha untuk menjawab pertanyaan apa sih yang terjadi di masa lalu tersebut. Terus misalnya ada berapa banyak kejadiannya, kapan terjadinya, di mana terjadinya. Itu biasanya masuk ke dalam kelompok descriptive analytics. Dan outputnya biasanya itu adalah misalnya report atau dashboard. Jadi memang ini biasanya adalah kebutuhan data analytics yang paling basic dari sebuah bisnis atau perusahaan. Kemudian kita naik satu tingkat ke atasnya. Ada yang namanya diagnostic analysis.
Nah, untuk diagnostic analysis ini, tetap kita mengolah data di masa lampau, tapi pertanyaannya sudah berbeda. Pertanyaannya yang dijawab sekarang adalah mengapa suatu hal bisa terjadi gitu loh. Jadi kalau tadi di descriptive analytics kita jelaskan ternyata sudah terjadi A, di diagnostic analytics kita akan mengumpulkan beberapa fakta dari descriptive analytics untuk mencoba menjawab mengapa si A itu bisa terjadi. Di bagian diagnostic analysis ini biasanya ketika semua kebutuhan descriptive analytics dari sebuah perusahaan sudah dipenuhi, jadi reportnya sudah jelas, dashboardnya sudah cukup, biasanya pasti pertanyaannya akan menjurus ke pertanyaan-pertanyaan seperti ini, mengapa sesuatu dapat terjadi. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di analisis ini, biasanya kita akan menggunakan teknik-teknik seperti korelasi, hypothesis testing, dan lain-lain. Oke, terus yang ketiga, nah ini kita akan mulai menggunakan data-data untuk memprediksi hal yang akan terjadi di masa depan. Yang pertama, ada yang namanya predictive analytics. Jadi untuk predictive analytics, biasanya kita akan menjawab pertanyaan apa yang akan terjadi di masa depan dan mengapa hal tersebut bisa terjadi di masa depan. Again, kita akan tetap sebenarnya menggunakan data di masa lampau, tapi kita menggunakan data di masa lampau tersebut untuk memprediksi apa kira-kira yang akan terjadi di masa depan. Dan untuk melakukan itu, kita akan butuh teknik-teknik seperti predictive modeling, forecasting, dan juga data mining. Nah, yang terakhir nih, dan biasanya ini adalah tipe analisis yang paling valuable, yang paling diharapkan. Ketika semua analisis-analisis yang di bawah sudah dilakukan, sudah ada deskriptifnya, sudah ada diagnostiknya, sudah ada prediksinya juga untuk masa depan, biasanya dari stakeholder akan bertanya, jadi given data-data tersebut, apa sih yang perlu kita lakukan untuk menghadapi itu semua? Dan mengapa kita perlu melakukan ini? Jadi untuk prescriptive analytics ini biasanya teknik yang dilakukan adalah optimization dan juga decision modeling. Coba lihat sekilas bagaimana implementasi analitis ini di industri-industri lainnya. Yang pertama, mungkin kita fokus ke yang bagian sebelah kiri dulu. Inilah contoh-contoh pertanyaan atau business question yang bisa muncul dari customer analytics. Kemudian kita lanjut ke yang sebelah kanan, inilah contoh-contoh pertanyaan bisnis yang berkaitan dengan banking atau finance ya. Jadi setelah penjelasan yang panjang tadi, kita lihat juga contoh-contoh implementasi analytics di berbagai bisnis, kita sudah bisa menyimpulkan mengapa analytics itu penting ya. Pertama, memang analytics itu membantu untuk menekan biaya. Yang kedua, pastinya ketika biaya sudah bisa ditekan, maka dia akan bisa membantu bisnis untuk mengoptimalkan performanya. Kemudian terakhir, dan ini yang paling penting adalah analytics itu bisa membantu perusahaan untuk bisa mengambil keputusan yang terbaik. Sekarang bagian yang mungkin paling menarik buat teman-teman. Sebenarnya di analytics itu ada apa aja sih role-nya? Sebenarnya ada beberapa roles-nya, cuman yang akan kita bahas di sini kita akan fokus ke dua role dulu. Pertama ada yang namanya role data analyst. Nah, jadi kalau data analyst ini ada yang menyebutnya dengan business intelligence juga. Jadi di seorang data analyst atau business intelligence analyst itu akan melakukan kompilasi data, pembersihan data, pelaporan data, dan juga mereka akan membuat beberapa visualisasi. Nah, terus yang kedua, ada yang namanya role data scientist. Kalau data scientist, itu tanggung jawabnya adalah untuk melakukan dua tipe analisis yang kita bahas tadi, tapi di bagian yang berkaitan dengan future analisis ya. Jadi predictive analytics dan prescriptive analytics. Termasuk di dalamnya ada statistical analysis juga dan advanced analytics. Jadi dari saya sebenarnya cukup segitu aja teman-teman. Memang sesi trial class ini sangat terbatas, tapi kalau teman-teman mau explore, sebenarnya menurut saya banyak sih medium untuk belajar mengenai data analytics dan SQL ini. Misalnya di YouTube, pastinya banyak yang gratis. Di Coursera juga banyak yang gratis kuliahnya. Tapi kalau teman-teman merasa butuh belajar yang lebih lebih guided, lebih interaktif, nah itu pasti sangat membutuhkan yang namanya instruktur. Jadi kalau pengen belajar yang ada instrukturnya, itu teman-teman bisa join di bootcamp. Contohnya di SA Pro. Ada yang teman-teman perlu pastikan nih. Jadi teman-teman perlu pastikan bahwa teman-teman mencari kursus yang menekankan pada pemahaman fundamental. Teman-teman jangan tergiur ke bootcamp yang katanya singkat, materinya padat banget, karena teman-teman bisa mengalami yang namanya flood of information. Malah jadinya nggak efektif. Kayak gitu. Oke, sekian dari saya.